Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Hari ini kembali lagi bersama saya Syifa Fida Nabila di Berendo, TVRI Bengkulu. Pemirsa, tentunya tujuan dari kampanye kanker adalah untuk menekankan bahwa pentingnya diagnosis dini dan juga menurunkan angka mortalitas penyakit kanker. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat bahwa ada 11.000 kasus baru kanker anak dengan jumlah terbanyak yakni leukemia sebanyak 3.880 kasus yang merupakan 38% dari total kasus. Langsung saja pemirsa kita ke diskusi kita pada sore hari ini yakni Hari Kanker Anak Sedunia. Saya sudah ditemani dengan narasumber kita pada sore hari ini yakni Dr. Abdi Wijaya, spesialis anak konsultan MKes yang merupakan Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Bengkulu. Selamat sore dokter. Selamat sore. Bagaimana kabarnya dok? Baik. Ya. Baik ya dok, sehat ya dok. Perjalanannya lancar dok ke sini? Lancar, aman. Aman ya dok. Sudah siap memberikan edukasi pada masyarakat di rumah? Ya. Baik, dan saya sudah ditemani juga dengan narasumber kedua kita yakni Ibu Hajah Asis Jumiasi yang merupakan Ketua Cancer Information and Support Center Association Bengkulu. Selamat sore Bunda. Sore. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bunda ya. Sudah Selamat siap? sore juga pemirsa di rumah. Baik, sudah siap tentunya memberikan edukasi ya Bun kepada masyarakat di rumah. Baik, langsung saja kita mulai perbincangan kita pada sore hari ini. Saya langsung saja beralih terlebih dahulu kepada Dr. Abdi nih dok, terkait dengan tema Hari Kanker Anak Dunia. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih dok, apa maksud dari tema Hari Kanker Anak Sedunia ini dokter? Oke, baiklah, terima kasih. Pada tahun ini dibikin tema Better Survival, Draw Their Life. Jadi draw their hand, jadi untuk supaya mencapai angka kesembuhan yang baik, daya hidup yang lebih baik, jadi kita membutuhkan peran serta daripada keluarga. Jadi tidak bisa cuman hanya dari dokter, dari pemerintah, atau dari masyarakat sekitarnya. Jadi dari peran keluarga, peran dari anaknya juga. Jadi untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, jadi harus melibatkan semua.
Baik, tentunya keterlibatan dari keluarga itu juga sangat penting, bukan hanya peran dokter yang penting dalam progresivitas penyakit dan juga kesembuhan penyakit seseorang dengan kanker, khususnya anak-anak yang memiliki mentalitasnya berbeda ya dokter ya. Harus juga keluarga berperan aktif dan juga bersikap proaktif terhadap kesembuhan anaknya yang penderita kanker. Nah, kita langsung saja terkait dengan kanker anaknya nih dok. Ya. Apa saja sih dok sebenarnya gejala awal seorang anak terkena penyakit kanker dokter? Jadi kalau untuk kanker ini, misalnya apabila anak menderita pucat tanpa sebab yang jelas, lalu juga sering demam tanpa sebab yang jelas, lalu ada lebam-lebam tanpa sebab yang jelas, pembengkakan di perut, atau pembengkakan di organ-organ lain. Jadi apabila muncul tanda-tanda tadi, kita harus waspada, kita harus segera periksa ke tempat kesehatan terdekat. Baik, tentunya pucat tanpa sebab yang jelas ataupun lebam dan juga bengkak. Jadi kita nih harus selalu memantau dan juga mengawasi seorang anak apakah memang hal tersebut memiliki penyebab yang pasti atau memang kita tidak mengetahui nih penyebabnya. Jadi memang harus dikontrol terus nih pemirsa untuk anak-anak, orang tua yang memiliki anak-anak khususnya balita ya dok, sampai berusia hingga anak-anak. Nah, terkait dengan IDAI sendiri nih dok, gimana menghadapi tingginya kasus kanker anak khususnya di Bengkulu, yang cabang Bengkulu nih dok? Oh ya, terima kasih. Jadi dari IDAI sendiri kita sangat prihatin, juga berempati pada pasien, pada keluarga pasien. Jadi kita harapkan supaya ada peningkatan untuk pemeriksaan. Jadi keluarga jangan menghindar. Jadi apabila seandainya diduga ini mungkin ada tanda-tanda kanker, jadi jangan menghindar, jangan dulu cari tempat-tempat lain untuk memeriksa. Jadi pastikan dulu memang benar ini penyakitnya, baru nanti kita cari cara terbaik untuk mengobatinya. Baik, yang harus di-highlight keluarga jangan menghindar ya dok ya. Jadi jangan dulu mencari alternatif lain pemirsa. Jadi kita harus mengutamakan pengobatan medis dan juga langsung nih ke dokter dan juga ke ahlinya yang mungkin bisa meningkatkan prognosisnya yang lebih baik nantinya. Terkait dengan deteksi dini, mungkin kita sudah sedikit membahas ya dok di minggu lalu terkait deteksi dini dari kanker anak. Nah, mungkin bisa jelaskan kembali nih dok bagaimana deteksi dini kanker anak dilakukan terhadap orang tua yang memiliki anak-anak balita. Seperti yang kita lihat tadi, apabila kita temui tanda-tanda seperti pucat, lalu sering demam, tanpa sebab yang jelas, lalu ada perdarahan, lalu lebam-lebam, pembengkakan di organ-organ, atau pembengkakan di perut, nah kita harus segera periksa ke tempat kesehatan terdekat. Ya. Jadi kita periksa, ini pemeriksaannya banyak, tipenya bisa dari biopsi, bisa dari pemeriksaan darah, bisa dari radiologi, juga nanti untuk terapi juga banyak ya, bisa dari radioterapi atau yang lain sebagainya. Baik, tentunya kembali lagi kepada orang tua yang proaktif tadi ya dok ya, selalu memperhatikan dan mengawasi anak agar bisa terdeteksi nih apakah ada sesuatu yang salah ataupun tidak normal di luar batas normal terhadap yang dialami oleh anak kita. Nah, mungkin kita beralih dulu nih kepada Bunda Asih nih yang merupakan Ketua Cancer Information dan Support Center Association Cabang Bengkulu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Bun mengenai CISC. Sebenarnya CISC ini lembaga apa sih Bun dan bertujuannya untuk apa dibentuk CISC Cabang Bengkulu? Sebenarnya CISC itu dibentuk dari semua komunitas seluruh dunia ya, yaitu lembaga unggulan untuk peduli Indonesia, peduli kanker gitu. Berdiri tahun 2003 itu di pusat Jakarta ya, bulan Februari 2003, April 2003. Kalau di Bengkulu itu sebenarnya dari tahun 2018 itu sudah berdiri ya, tapi belum diresmikan oleh pusat. Diresmikannya itu di bulan Desember, tanggal 9 Desember 2019. Nah, itu untuk lembaga mensupport sebagai informasi ya, informasi dan memberikan support kepada pasien-pasien kanker supaya mereka berobat di medis ya maksudnya. Jadi tidak ke alternatif, jadi berobatnya ke medis. Nah, kebetulan dari pemerintah juga mensupport wadah ini ya, lembaga ini tahun 2019 itu, dan kami sudah mengajukan ya untuk
ada perawatan kemo gitu di tahun 2019. Terus sekarang sinar radioterapi juga karena suara-suara kita sudah bersatu ya. Jadi akhirnya alhamdulillah waktu tahun 2020 itu kami dari CSC mengusulkan ke DPR RI untuk diadakan sinar radioterapi karena banyaknya pasien di Bengkulu waktu itu urutan keempat ya. Jadi kemo sudah dapat, sekarang sinar juga alhamdulillah sudah itu juga udah diresesi ya dok ya. Mau dibangun gitu, ininya alatnya sudah sudah diberi istilahnya ya, sudah dikabulkan, sudah dikabulkan oleh pemerintah tahun 2023 ini. Sekarang lagi dibangun. Insya Allah mudah-mudahan yang dibutuhkan kanker anak atau seluruh kanker tentang radioterapi kan perlu tuh. Jadi supaya jangan ke pusat lagi mungkin. Berarti CESC ini meningkatkan kepedulian masyarakat ya Bun, dan juga menjadi wadah untuk masyarakat yang mungkin masih bingung nih terkait informasi tentang kanker ya Bun, dan juga mensupport tentunya sesuai dengan judulnya itu Support Center Association terhadap penderita kanker di Bengkulu. Nah, untuk visi dan misi dari CSC sendiri ini dibangunnya di Bengkulu ini apa Bunda? Ya itu tadi, jadi untuk mensupport wadah mensupport sebagai informasi ya, misalnya kan dokternya dokter apa di mana, terus prakteknya apanya kan dokter onkologi gitu diarahkan ke sana. Nah terus jam prakteknya misalnya, terus misalnya gimana caranya, jadi sebagai wadah informasi untuk mengarahkan gitu, mengarahkan kemana mereka harus datang. Iya baik, gitu tentunya menjadi pusat informasi terhadap para penderita kanker agar tidak bingung tadi ya Bun ya. Nah tentunya kita sudah sering sekali ya Bun menjadi annual event setiap tahun yaitu Hari Kanker Sedunia, itu selalu ada ya Bun. Sebenarnya tujuan dari Hari Kanker Sedunia diadakan ini apa aja Bunda? Iya, tahun ini kan sebenarnya itu ya closing the care gap itu menutup kesenjangan perawatan, menyadari, memahami tentang perawatan. Kepedulian lembaga ini untuk penderita kanker, untuk mencegah agar mengurangi angka kematian ya, meningkatkan kewaspadaan dengan perilaku hidup cerdik, melakukan deteksi dini, sadari dan sadanis tadi. Nah terus Hari Kanker Sedunia ini memang tiap tahun itu temanya berbeda-beda ya. Kalau yang kemarin itu hanya kesenjangan perawatan aja, closing gap. Kalau ini seluruh penderita kanker itu agar mereka bersuara gitu. Berarti tetap dengan tujuannya tiap tahunnya berbeda-beda ya, berbeda-beda tentunya. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita selanjutnya pariwara berikut ini tetap di Berendo TVRI Bengkulu. Yang terlahir sempurna, jangan kau sesali segala